Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Putrasdana dengan 3 NIM akhir 095. Kali ini saya akan membuat video UAS perancangan irigasi dan bangunan air. Untuk soal ada 5, dimana untuk soal yang pertama kita menjelaskan creep line, langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya, lalu pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk creep line-nya yang belum stabil atau belum memenuhi syarat. Di mana pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu creep line. Creep line merupakan garis terpanjang atau jalur terpanjang yang dilalui oleh air rembasan saat meresap melalui pori-pori tanah di bawah atau di sekeliling konstruksi bangunan penahan air atau tubuh bendung. Di mana untuk gambarnya sendiri saya sudah mendesainnya. Untuk creep line itu adalah garis yang ini, dan di sebelahnya ada apron. Dimana jika belum stabil, maka kita bisa memperpanjang dimensi creep line ini. Kita perpanjang lagi supaya dia kuat menahan uplift atau gaya angkat. Oke. Untuk soal nomor 2 yaitu menjelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung. Jadi untuk perhitungan stabilitas tubuh bendung, setelah kita menggambar apron dan creep line rencana ini, kita mendesain tekanan air normal, banjir, dan tekanan air lumpurnya. Dimana untuk pertama tekanan air normal ini kita desain menggunakan lebar untuk untuk PA2-nya kita desain selebar jarak antara tinggi mercu dengan batas akhir creep line setinggi elevasi muka air normal ini. Ini untuk jarak PA2-nya. Lalu kita menggambar PA1. Di mana PA1 ini kita buat panjangnya setinggi mercu, sepanjang tinggi mercu bendung, dan tingginya sama juga setinggi elevasi muka air normal. Lalu kita dapat nilai tekanan tengahnya atau titik tengahnya, atau bisa dibilang beban terpusatnya di tengah sini dan di tengah sini. Lalu kita tinjau menuju ke titik B, karena ini merupakan creep line yang paling depan. Oke. Nah, ini kita membuat elevasi air normal terhadap mercu bendung tiap titik. Itu ada dua, yaitu yang pertama air normal dan air banjir. Dimana kita tinjau dari elevasi air normal itu pada tiap titik yang kita buat pada creep line-nya. Yang pertama itu ada titik A sebesar 4,796 dan titik B sebesar 6,296, titik C sebesar 6,296, dan seterusnya. Sama seperti elevasi air banjir terhadap mercu bendung. Tetapi kita hitung dari titik creep line ini menuju ke elevasi muka air banjir yang paling atas. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke sini. Ini HX LX dari air normal yang kita dapat tadi. Lalu untuk LX ini sesuai dengan perhitungan stabilitas gaya angkat akibat air normal, yaitu total panjang dari creep line dan apron kita. Itu didapat sebesar segitu untuk LX. Jadi untuk setiap LX ini nanti kita kurangi dengan panjang atau tinggi dari creep line itu sendiri sampai ke titik J-nya. Lalu ada nilai UX atau uplift pressure di titik X, dimana untuk mencari ini kita memerlukan nilai HX, LX, dan UX tadi ini dengan rumus HX itu dikurang dengan nilai uplift pressure di titik X nya lalu dikali dengan LX, lalu dapat hasil segini, dan sisanya sama mengikuti dengan nilai HX dan LX masing-masing. Oke. Untuk yang akibat air banjir kurang lebih sama seperti yang air normal. Nah, di sini untuk lengan-lengannya sama seperti tadi, harus mengikuti
bentuk yang kita gambar. Berarti ini lengan bendung, berat sendiri bendung yang ini kita desain setelah menghitung HX, LX, UX itu. Nah, ini untuk berat sendiri bendungnya. Oke, itu perhitungan ini harus menyesuaikan bentuk pada desainnya. Yaitu ini misal segitiga, itu kita menggunakan rumus setengah, dan untuk yang persegi kita kalikan semua seperti tadi. Jadi kita dapat ini nilai lengannya. Nah, untuk mendapatkan X atau Y total itu tergantung pada grid line yang kita buat, dimana itu mengikuti arah air datang dari kiri ke kanan lalu menuju ke titik B. Itu untuk gambar uplift yang tadi tuh, yang ini itu mengikuti desain grid line kita. Setelah itu didapat perhitungan lengan total X dan Y nya. Lalu ada momen. Untuk momen mengikuti rumus yang di atas, dimana kita menggunakan nilai uplift dan nilai lengan yang kita kalikan. Untuk lengannya yang kita pakai yang lengan totalnya ini sama semua. Oke. Kurang lebih untuk yang gaya angkat air banjirnya sama. Jadi kita bisa lanjut untuk kontrol stabilitas bendungnya, dimana saya menggunakan tanah dasar asumsi yaitu sebesar 20. Tegangan izin yang diberikan itu 20 ton per meter persegi atau 2 kg per cm persegi. Untuk overturning safety faktornya saya menggunakan 1,5, dan sliding safety factor atau geser kita gunakan 1,2. Lalu masuk ke perhitungan air normal dengan gaya angkat. Di sini ada sigma H adalah nilai total dari gaya horizontal, dan sigma V itu nilai total dari gaya vertikal, dan ini nilai total dari momen R dan momen O. Dimana di sini safety factor saya sudah stabil atau optimal terhadap gaya guling dan gaya geser. Untuk terhadap daya dukung tanah juga sudah optimal. Dan kurang lebih sisanya ke bawah ini sama, yaitu menghitung gaya-gaya angkat terhadap guling, geser, dan daya dukung tanah. Ini untuk tugas saya sudah oke semua. Oke, kurang lebih untuk perhitungan stabilitas seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. Bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Dimana pertama untuk mendesain pintu pengambilan, yaitu kita harus menghitung stabilitas yang tadi terlebih dahulu. Jika sudah optimal semua, baru kita bisa menghitung pintu pengambilannya. Dimana untuk dimensi kita menggunakan perhitungan yang sudah kita dapatkan, dan untuk ukuran penampang saya menggunakan skala 1,5 dibanding 1. Lalu kita menghitung A, H, B, dan lain-lain ini, sehingga kita perhitungan kontrolnya sudah optimal atau key aksen ini sudah oke. Maka kita bisa lanjut menghitung saluran primer, dimana saluran primernya menggunakan baja, dan ini ada jenis-jenis baja yang bisa digunakan. Saya menggunakan baja BJ34 dengan baja yang paling standar digunakan untuk saluran primer. Lalu setelah menghitung nilai momen lentur dari bajanya, kita bisa merancang dimensi
saluran primer, dimana untuk di sini kita mencari tinggi jagaan, tinggi saluran, dan nilai Q. Untuk nilai tinggi jagaan ini kita dapatkan melalui tabel, itu mengikuti nilai debit kita seberapa. Jadi debit saya adalah 1,32, jadi saya menggunakan tinggi jagaan yaitu sebesar 0,5. Lanjut untuk mencari tinggi saluran, yaitu kita menggunakan tinggi jagaan ditambah dengan nilai H ini, H yang positif yang kita dapatkan melalui perhitungan ini. Lalu untuk perencanaan, setelah kita menghitung perencanaan tinggi saluran, tinggi jagaan dari saluran primer, kita bisa lanjut ke perhitungan pintu pembilas, yaitu dimana lebar sekat ini kita hitung sebelumnya sudah kita dapatkan sebesar 1,8. Nah, ini oke. Untuk pintu terbuka sebagian atau pintu yang terbuka setengah, ini kita dapatkan melalui rumus C dikali akar 2 kali G kali Z, atau koefisien dikali dengan 2 dikali gravitasi dan dikali tinggi hidrolis minimum untuk pembilasnya. Oke. Nah, lalu didapat tinggi bukaan pintu sebesar 5,156 meter. Lalu selanjutnya untuk setengah pintu setengahnya, kita 5,156 kita bagi 2, itu sebesar 2,578 ini. Lalu lanjut untuk pintu terbuka penuh atau seluruhnya, gimana di sini kita menghitung U, VC dan H, dimana untuk syarat aman dari pintu terbuka seluruhnya atau sepenuhnya ini menggunakan syarat nilai H kita ini harus lebih kecil dari tinggi mercu supaya aman. Jadi kita menggunakan H atau tinggi bukaan pintu sepenuhnya yaitu 3,716. Oke. Lanjut ke perencanaan dimensi pintu pembilas. Di sini ada parameter yang digunakan. Itu H, gamma W, gamma 1, V, KA dan HB. Mana untuk akibat tekanan air H1, H2, P1 saya mendapatkan hasil segini. Nah, lalu kita mencari P1 dengan gamma air dikali dengan nilai H1, H2 dibagi 2 dan dikali H. Saya mendapatkan hasil segini. Untuk akibat tekanan lumpur juga H3, H4 itu segini. Untuk mencari P2-nya kita gunakan gamma lumpur dikali dengan Ka kali nilai H3 ditambah H4, lalu dibagi 2 dan dikali H, dan didapat hasil untuk P2 saya yaitu sebesar 0,878. Lalu hitung total dari gaya angkat itu, gaya tekan untuk total dari gaya tekan saya itu P1 ditambah P2-nya sebesar 2,304. Lalu kita menghitung momen lentur dari tinggi pintu, dari dimensi pintunya. Pintu pembilas direncanakan memakai baja 34, jadi mutu baja 34 itu sebesar 21.414,04 ton per meter persegi. Karena terendam air, maka kita gunakan sigma strip ini dengan rumus 2 kali sigma dibagi 3, didapat hasil segini. Oke. Setelah kita menghitung perhitungan pintu pengambilan dan pembilas dan juga saluran primer, lalu kita bisa mendesain perencanaan di AutoCAD.
Maka pertama untuk gambar pintu intake atau pengambilannya, di sini ada tinggi ambang, kita gunakan 1 meter, dan elevasi muka air normal, elevasi muka air bendung. Dimana untuk tinggi muka air normal ini setinggi mercu bendung tadi, dan ini untuk elevasi muka air banjirnya. Nah, di sini ada perencanaan pintu intake dengan key, di mana key yang saya dapat itu 1,32 meter kubik per second. Itu kurang lebih gambarnya sama seperti tadi, tapi ini difokuskan kepada pintunya. Lalu ini ada tinggi H1. H1 itu diukur dari tinggi ambang menuju ke muka air banjir, dan H2 yaitu dihitung dari tinggi koefisien ke muka air banjir, dan ada H3 yang dihitung dari elevasi dasar bendung ke air banjirnya. Lalu untuk potongan memanjang pintu pengambilan, dimana untuk panjang ini kita gunakan setinggi mercu bendung, dan ini kemiringan kita gunakan 45 derajat. Kurang lebih sama. Lalu untuk pintu yang pembilas yang terbuka sebagian, dimana untuk terbuka sebagian itu setinggi ini, dan ada nilai H setinggi tinggi mercu, H aksen yaitu tinggi mercu dikurang dengan 0,1, dan didapat nilai Z atau nilai bukaan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Dimana pintu pembilas sudah kita jelaskan sebelumnya, jadi kita hanya menjelaskan kantong lumpur setelah ini. Nah, setelah menghitung pintu pengambilan dan pembilas tadi, kita bisa lanjut ke perhitungan kantong lumpur, dimana di sini ada summary data yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya, dan ada di sini koefisien kekasaran dinding saluran jika kita menggunakan beton yaitu 40. Untuk tahapan pertama, perencanaan umum kantong lumpur, yaitu kita menghitung tinggi tampang basah atau H. Ini saya mendapatkan nilai sebesar 0,5 yang dibulatkan. Lalu kita menghitung keliling basah, jari-jari hidraulis, kemiringan saluran, dan tinggi jagaan. Dimana untuk keliling basah saya mendapatkan hasil segini dengan rumus B ditambah 2 dikali tinggi penampang basah ini. Untuk jari-jari hidraulis kita mendapat hasil 0,25, dan kemiringan saluran 0,009, tinggi jagaan atau freeboard 0,4 dengan koefisien 0,4, nilai freeboardnya itu 0,47. Setelah itu kita menghitung dimensi kantong lumpur dengan koefisien viskostatis, diameter sedimen, berat jenis air, berat jenis sedimen, dengan menghitung nilai Q, lebar kantong lumpur, luas penampang basah, dan kecepatan kantong lumpur. Lalu terakhir ada panjang kantong lumpurnya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Untuk pertama itu koefisien viskositas dengan rumus ini 0,0178 dibagi 1 tambah 0,0377 dikali dengan TC ditambah 0,00022 dikali TC kuadrat. Ini hasil saya. Dan untuk diameter sedimen saya mendapatkan segini, berat jenis air segini, berat jenis sedimen juga 2,6 ton per meter persegi. 2,6 ton per meter kubik. Lalu kita menghitung nilai Q, di mana nilai Q saya itu sebesar 0,0102. Untuk lebar kantong lumpur gunakan asumsi 4. Lalu untuk lebar kantong lumpur kita kali dengan 1,5. Itu dengan lebar salurannya di kiri dan di kanan. Jadi ini untuk gambar kantong lumpur. Yang ini untuk sebesar 1,5, dan ini 1,5 ditambah dengan 6 meter. Ini setinggi 6 meter untuk lebarnya. Dan untuk panjang kantong lumpur kita gunakan parameter kecepatan kantong lumpur dan
nilai W atau 0,0102 ini. Nah, setelah menghitung luas, kita menghitung kecepatan kantong lumpur atau V itu digunakan rumus debit dibagi dengan A, didapat hasil 0,4, dan terakhir panjang kantong lumpur, yaitu nilai L sama dengan, karena nilainya 19,9, jadi saya bulatkan menggunakan 20. Dimana ini untuk panjangnya sebesar 20. Oke. Lalu ada aliran kritis di sini. Ini kita cari sampai nilai errornya yaitu 0. Jadi saya untuk nilai saya gunakan 0,1160. Dan nilai YC kita gunakan untuk mencari kecepatan aliran kritis, di mana gravitasi dikali B tambah M kali YC dibagi B tambah 2 kali M kali YC. Dimana untuk kecepatan aliran kritis saya yaitu 1,06. Dan untuk luas penampang basah pada aliran kritis saya dapat 0,71 dengan rumus ini. Keliling penampang basah pada aliran kritis atau PC ini sebesar ini. Jadi ini tidak terlalu diperlukan dalam desain gininya, kantong lumpurnya. Jadi kita langsung saja mencari kemiringan memanjang IC, yaitu 0,013 itu untuk mencari kedalaman kantong lumpur sebesar DC 0,257. Oke. Ini untuk potongan kantong lumpur, potongan BB dari tampak sini. Jadi sebesar segini. Oke, ini untuk H1 dan ini fraud. Oke, lanjut untuk soal nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Pertama itu untuk mendesain denah bendung ini kita memerlukan lebar, ukuran pilar, pintu pembilas ini, dan pintu pengambilan, saluran pengambilan, dan lain-lain ini. Yang ada semua yang ada di sini. Dimana di sini juga ada lebar efektif dari bendung. Nah, untuk membuat desain ini kita menggunakan beberapa jumlah pilar dan pintu. Maka untuk perhitungan saya itu jumlah pintunya ada 3, yaitu ini, dan jumlah pilar untuk pintu pembilasnya ada 4. Karena dimana untuk mendesain pintu pembilas itu dimulai dari ujung kiri ada pilar dan ujung kanan ada pilar. Jadi pintu pilar seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang kedua kita ada dimensi untuk pintu intake sebelah sini yang kita gunakan. Pintu intake ini berfungsi untuk mengalirkan air dari pintu pembilas ini dari bendung ke saluran irigasi. Lalu ada kantong lumpur, ini menggunakan dimensi yang sudah kita hitung tadi sebelumnya, dan ada saluran primer. Lalu kurang lebih tinggal membuat notasi atau legenda dari nama-nama elevasi dan ukuran-ukuran elevasi. Lalu untuk titik-titik potongan yang kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian video saya, terima kasih.